Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia. Materi kali ini akan membahas tentang jenis-jenis, pengertian, serta wewenangnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raya Reksa Purnama Jakti dengan NIM 125301034. Saya Turangga dengan NIM 12530100228. Saya Rafli Ardiansyah dengan NIM 12530100024. Baik, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara harus berlandasar hukum. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memiliki peran penting sebagai pelaksana kekuatan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Adapun rumusan masalah, dalam makalah ini akan meliputi 3 hal, yaitu pertama, apa pengertian lembaga peradilan di Indonesia? Kedua, bagaimana peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga, apa saja jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia beserta wewenangnya. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami pengertian lembaga peradilan, menganalisis perannya, serta mengetahui jenis dan wewenangnya. Manfaatnya diharapkan dapat memahami wawasan dan pemahaman mahasiswa serta pembaca mengenai sistem peradilan di Indonesia secara komparatif. Mungkin selanjutnya masuk ke pembahasan. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan. Lembaga peradilan adalah institusi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman melalui pemeriksaan dan pemutusan perkara hukum berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, peran lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki beberapa peran penting, antara lain menegakkan supremasi dan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa secara adil dan terbuka, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keadilan tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selain itu, lembaga peradilan juga berperan dalam pengawasan terhadap pemerintah melalui judicial review, menafsirkan dan mengembangkan hukum ketika terjadi kekosongan hukum, menjaga integritas peradilan melalui pengawasan komisi yudisial, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dan ketertiban sosial. Selanjutnya jenis lembaga peradilan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga peradilan, yaitu yang pertama ada peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan tata usaha negara, yang keempat peradilan militer, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan hakim. Selanjutnya, wewenang lembaga peradilan. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata. Peradilan agama menangani perkara umat Islam seperti perkawinan dan waris. PT UN menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Peradilan militer menangani perkara yang melibatkan anggota TNI. Mahkamah Agung berwenang dalam kasasi dan pengawasan peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan di Indonesia memiliki struktur dan kewenangan yang saling melengkapi. Keberadaan lembaga peradilan sangat penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Baik, mungkin sekian
dari materi yang kami bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.